Para penggemar sepak bola Garuda tentu ingin tahu bagaimana nasib finansial para pemain timnas Indonesia. Apakah mereka mendapatkan gaji tetap atau hanya uang saku saat memperkuat timnas Indonesia? Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik, terutama mengingat perbedaan antara peran pemain dalam klub dan timnas. Dalam dunia sepak bola, terutama pada level internasional, para pemain umumnya tidak mendapatkan gaji tetap seperti ketika mereka bermain di klub. Sebaliknya, mereka mendapatkan honorarium atau bayaran berdasarkan penampilan mereka dalam pertandingan dan acara resmi timnas. Sebagai perbandingan, pada Piala Dunia 2018, FIFA mengalokasikan total dana sebesar $400 juta atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk para peserta turnamen tersebut. Uang tersebut kemudian dibagi kepada setiap tim peserta, mulai dari fase grup hingga yang berhasil lolos ke final. Pemenang Piala Dunia 2018, Prancis, menerima hadiah sebesar $38 juta atau sekitar 566 miliar rupiah dari FIFA. Namun, bagaimana hadiah tersebut dibagikan kepada para pemain tergantung pada kebijakan federasi sepak bola masing-masing negara. Sebagai contoh, Kylian Mbappe dikabarkan menerima 17.000 pound atau sekitar 340 juta rupiah per pertandingan selama Piala Dunia. Meskipun jumlahnya tidak sebesar bayaran di klub, Mbappe memilih untuk mendonasikan uang tersebut untuk kegiatan amal. Di Inggris, para pemain The Three Lions telah mendonasikan pendapatan mereka saat membela tim nasional kepada England Footballers Foundation sejak 2007. Namun, Federasi Sepak Bola Inggris, FA, tidak memberikan informasi tentang besaran bayaran yang diterima para pemain per pertandingan. Kendati demikian, Federasi Sepak Bola Inggris atau FA enggan memberikan besaran bayaran yang diterima para pemain per pertandingan. Sementara untuk timnas Indonesia, belum ada informasi yang jelas tentang sistem pembayaran para pemain. Namun, dapat diasumsikan bahwa para pemain hanya mendapatkan honorarium saat menjalani latihan dan pertandingan resmi, berbeda dengan ketika mereka bermain untuk klub. Hal ini tentu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh para pemain timnas Indonesia. Mengingat mereka tidak hanya berjuang untuk negara, tetapi juga perlu memikirkan keuangan pribadi mereka. Secara umum, para pemain biasanya sudah menandatangani kontrak, sehingga mereka bisa mendapatkan gaji per bulan, dan belum ditambah bonus bila mencetak gol atau meraih kemenangan. Meskipun begitu, para pemain timnas Indonesia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus dan insentif tambahan, terutama jika mereka meraih kemenangan atau prestasi tertentu dalam kompetisi internasional seperti SEA Games atau Piala AFF. Sebagai contoh, dalam SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas, dan seluruh atlet, termasuk para pemain sepak bola, mendapatkan hadiah dari pemerintah Indonesia. Total dana yang dianggarkan untuk hadiah bagi para peraih medali dan pelatih mencapai 275 miliar rupiah. Selain itu, dalam kompetisi seperti Piala AFF atau pertandingan internasional lainnya, PSSI yang bertanggung jawab atas pembayaran pemain. Dengan kepemimpinan Erick Thohir yang fokus pada audit keuangan federasi, diharapkan transparansi dalam sistem pembayaran kepada para pemain akan meningkat. Selain itu, PSSI juga terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan mendatangkan pertandingan-pertandingan internasional bergengsi ke tanah air. Sebagai contoh, PSSI berhasil mendatangkan timnas Argentina untuk bermain melawan timnas Indonesia dengan dana yang signifikan. Media Amerika Serikat, New York Times, pernah mengulas bahwa biaya untuk mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia. Usai Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar, harga yang harus dibayar mencapai $5 juta AS, atau sekitar 74 miliar rupiah. Contoh lainnya, pada SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas di bawah arahan pelatih Indra Syafri. Kemenangan telak dengan skor 5-2 atas Thailand dalam pertandingan final menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia, yang telah menantikan kemenangan emas tim Garuda selama 32 tahun. Salah satu akun pernah membocorkan berapa pendapatan pemain timnas Indonesia, dan mengaku mengetahui informasi tersebut karena mengenal dekat beberapa pemain skuad Garuda. Semakin dia sering masuk starting line up, maka semakin tinggi pula nominal gaji yang ia peroleh. Semakin banyak ia mencetak gol, maka berbanding lurus dengan nominal gajinya. Untuk pemberi assist, umpan terakhir ke pencetak gol, pun juga sama, tetapi nominal tak setinggi pencetak gol. Per gol 10 juta, per assist 5 juta. Sambungnya, peran dia di tim. Kita bisa arahkan peran ini ke kapten tim. Ya, kapten tim biasanya berbanding lurus dengan starting line up.
1,3 juta per bulan, tegas akun tersebut. Pemain yang semakin terkenal dan mempunyai aura bintang pasti gajinya juga tinggi. Belum lagi ia mendapatkan gaji di luar lapangan. Bintang iklan misalnya. Antara pemain dan brand mempunyai kesepakatan kontrak yang tidak sama. Ada pemain yang mendapatkan fresh money, ada juga yang mendapatkan produk tiap bulannya. Tulisnya menambahkan, rating klub yang ia bela juga sangat mempengaruhi nominal gaji yang ia peroleh. Kemenangan, semakin sering membawa tim memenangkan pertandingan, maka bonus yang didapatkan semakin lancar pula gaji yang mengalir ke kantongnya. Bonus tiap pertandingan jika menang, 5-20 juta, pungkasnya.